Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman masih tetap semangat, masih dalam kondisi sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan pastinya di era seperti sekarang ini, teman-teman dituntut untuk semakin menjaga prepare ya terhadap kesehatan sendiri dan dengan kondisi sekarang ini yang terpenting adalah menjaga semangat ya agar apapun yang terjadi tetap bisa dilalui dengan baik. Baik, ketemu lagi dengan saya Wita di mata kuliah keperawatan bencana. Dan kali ini saya akan membahas tentang evidence-based practice in disaster nursing. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama. Saya persilahkan berdoa mulai. Ya, baik. Oke, teman-teman, langsung saja ke slide selanjutnya ya. Untuk pembahasan disaster nursing ini, kita akan membahas 3 tema besar. Yang pertama, nursing education, kemudian kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Untuk materi kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana, sepertinya sudah disampaikan oleh dosen-dosen yang lainnya, sehingga untuk nursing education nanti akan saya sampaikan lebih terperinci ya. Oke, langsung. Nursing education, kita kenal sebagai program promosi kesehatan ya, program promosi kesehatan, pendidikan keperawatan, yang pastinya menjadi salah satu upaya preventif terhadap berbagai masalah kesehatan yang ada. Nah, topik kita lebih ke arah pencegahan dan pendidikan kesehatan pada saat bencana. Oke, sebagai pendahuluan, prinsip pendidikan kesehatan pada situasi emergensi. Tim kesehatan bertanggung jawab seluruhnya dalam rangka menjamin prinsip-prinsip kesehatan yang melekat dengan standar maksimal dan mampu setiap saat menarik respon dari mereka yang terkena dampak bencana untuk melakukan upaya perbaikan. Adapun bentuk promosi kesehatan akan sangat tergantung dari jenis bencana yang terjadi, ya. Salah satunya siapa saja yang terlibat, skill yang dimiliki, dan sumber daya lainnya. Implementasi program promosi kesehatan sangat tergantung situasi dan dapat bervariasi sesuai penyebab bencana, termasuk dampak jangka panjang dan jangka pendek dari bencana. Setiap situasi dan setiap titik-titik dalam manajemen bencana, baik itu preparedness, respon, recover, dan mitigate, akan memberikan tantangan dan output promosi yang spesifik. Ya. Jadi program promosi kesehatan ini tergantung banyak hal ya, diantaranya preparedness, respon dari korban bencana, kemudian program recovery-nya, kemudian mitigasinya. Ya. Semua kondisi ini sangat membutuhkan kajian ya, kajian yang mendalam, dan kondisi, situasi, dan tahap manajemen bencana yang spesifik tersebut memerlukan kajian yang mendalam. Berikutnya tahap penanganan bencana. Konteks proses bencana ditetapkan dalam bentuk segitiga yang dimulai dari kejadian bencana, dampak dari bencana, dan bahaya yang diperoleh akibat dampak bencana. Pada bagian akhir dari bencana adalah fase mitigasi atau fase penurunan, di mana berbagai hal terkait dengan dampak bencana mulai menurun. Penduduk telah mulai kembali pada kondisi keseharian atau normal. Garis penghubung fase mitigasi dan kejadian berikutnya tidak secara langsung sebagai rangkaian bencana. Seringkali garis ini terjadi jangka waktu panjang. Dan sebagai contohnya misalnya terjadinya kasus gempa di Jogja ya, tahun berapa itu ya, itu berlangsung secara cukup lama dari kasus besar yang sebelumnya.
Nah, ini segitiga preparedness yang dimaksud. Jadi ada fase preparedness, kemudian respon, rehabilitasi. Di sini di antara preparedness dan rehabilitasi ada fase mitigasi. Kemudian di antara respon dan rehabilitasi ada impact atau berdampak ya. Berikutnya di sini ada event ya, bencana yang terjadi. Pada tahap pasca bencana sampai dengan dampak, intervensi yang dilakukan masuk dalam kategori respon. Sementara dari fase impact sampai dengan mitigasi, bentuk intervensi yang dilakukan adalah rehabilitasi. Ini ya. Antara fase ini dan fase mitigasi, bentuk implementasinya berupa rehabilitasi dan recovery. Ya, recovery. Tahapan yang hubungkan antara fase mitigasi dan kejadian yang akan datang, di sini bentuk intervensi yang bisa dilakukan adalah menyiapkan penduduk berisiko terkena bencana untuk menghadapi bencana atau preparedness. Ya, ini biasanya ini kalau di daerah-daerah Gunung Merapi gitu ya, meskipun ya seringkali gunung seperti contoh ya Gunung Merapi yang ada di Jogja itu kan seringkali beberapa kali ya tahun-tahun kemarin itu meletus dan sebagainya. Tetapi ternyata begitu bencana selesai, penduduk balik lagi ke situ ya, karena memang ada banyak hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara lebih eksplisit ya, karena banyak faktor ya, termasuk sosial budaya dan sebagainya yang menyebabkan penduduk-penduduk yang rawan bencana tetap memilih untuk tinggal di sekitar lereng Merapi. Nah, kondisi seperti ini membutuhkan penanganan segitiga seperti ini ya, sehingga mereka sebenarnya sudah tahu resikonya gitu ya. Dengan tinggal di sekitar Gunung Merapi akan pasti sewaktu-waktu ada bencana yang terjadi, dan ini yang perlu kita waspadai dan pendidikan kesehatan ini sangat penting untuk diberikan di warga-warga di sekitar lokasi bencana. Bagaimana penjelasan diagram diadopsi dari Oxfam? Ya, ada tahap resiko tinggi, ada tahap resiko sedang, dan mempertahankan kesehatan. Ya. Tahap resiko tinggi. Disebut tahap resiko tinggi manakala yang pertama terjadi dalam hitungan hari atau minggu, yang dicirikan dengan transisi orang ke tempat-tempat pengungsian. Seringkali dicirikan dengan masih adanya gempa susulan atau banjir yang masih berlangsung atau konflik. Cenderung dilakukan untuk mempertahankan atau memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang keempat, keselamatan fisik, termasuk perlukaan, seringkali tidak menjadi pilihan utama. Disinilah kasus tetanus menjadi tinggi, terjadi saat terjadinya bencana. Ya. Partisipasi penuh dari masyarakat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Namun demikian, tahap pengkajian promosi sudah bisa dimulai melalui pengamatan dan diskusi mendalam. Perubahan kondisi yang bisa berlangsung dengan cepat juga menjadi alasan untuk segera bisa mengambil kesimpulan tentang kebutuhan program promosi. Ya. Jadi risiko tinggi ini adalah mereka masyarakat yang partisipasinya penuh dari masyarakat ya. Kemudian secara fisik ya memerlukan tidak menjadi pilihan utama karena di sini kasus tetanus biasanya sering terjadi. Kemudian resiko sedang. Situasi mulai berangsur, mulai tenang dan bisa berlangsung dalam beberapa minggu. Namun kondisi ini juga bisa dalam berbulan-bulan. Stabilitas di camp dan tempat lain mulai terlihat. Struktur sosial darurat di komunitas mulai terbentuk dan bekerja. Meskipun demikian, struktur sosial ini tidak selalu baru muncul pada tahapan ini. Jadi misalnya satu pulau gitu ya terkena bencana, banyak warganya yang pada hilang. Nah, begitu ada yang terselamatkan, nanti kumpul dalam satu camp, nanti muncul struktur masyarakat baru ya. Ada yang dituakan, mungkin ada yang menjadi kepala desa, atau RT, RW, dan sebagainya.
yang tentunya mereka adalah warga-warga yang selamat dari korban. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar pada tahap ini tidak selalu telah terpenuhi. Demikian pula dengan perawatan medis. Ya, jadi pada tahap risiko sedang ini juga belum tentu semua kebutuhan medis itu tertangani ya. Pada kondisi ini, distribusi logistik dan kebutuhan dasar lain sebagaimana pula perawatan medis menjadi lebih sulit dilakukan, termasuk pemerataannya. Angka kesakitan dan kematian mulai menurun, meskipun risiko kesakitan dan kematian kadangkala masih cukup tinggi, atau justru semakin tinggi karena kondisi lingkungan dan keterbatasan lain. Pada tahap ini, upaya promosi dengan melibatkan partisipasi masyarakat menjadi semakin terbuka. Berikutnya, mempertahankan kesehatan. Bagaimana upaya mempertahankan kesehatan pada saat bencana? Yang pertama, tetaplah penting untuk diperhatikan dan diwaspadai adanya kemungkinan bahwa mungkin suatu saat kondisi akan kembali memburuk. Para korban telah melakukan kembali aktivitas harian seperti bekerja atau datang ke pasar. Infrastruktur telah mulai dibangun dalam jangka panjang dan organisasi komunitas telah beroperasi secara penuh. Pemerintah telah berjalan normal, demikian pula untuk sekolah, kelompok masyarakat yang mungkin semakin bertambah kuat dan lebih aktif daripada sebelum bencana. Upaya promosi semakin terbuka lebar dengan semakin lengkapnya infrastruktur. Beberapa kebutuhan lanjutan mungkin diperlukan dalam masa transisi ke kondisi normal ini, misalnya kebutuhan tempat pembuangan tinja. Nah, ini seringkali MCK ini menjadi kebutuhan yang harus segera ditangani ya, karena memang terkait dengan kebutuhan orang banyak, dengan jumlah terbatas dan pemakai yang banyak, ini perlu diwaspadai oleh semua yang membantu dalam penanganan korban bencana. Berikut pemahaman perilaku korban bencana. Perilaku korban bencana beragam dalam bentuknya dan juga dipengaruhi oleh tahapan dari proses perkembangannya. Perilaku tersebut terjadi dalam konteks individual, namun juga bisa berlaku dalam konteks kolektif, ya. Jadi perubahan perilakunya bisa perseorangan, tapi juga bisa kolektif. Artinya dalam satu masyarakat yang selamat dari korban bencana itu terjadi perilaku baru ya terhadap sebagai respon dari adanya bencana. Pemahaman terhadap perilaku ini juga penting sebagai bekal kita memahami situasi, khususnya dalam penyusunan program promosi kesehatan. Perilaku korban dalam hal ini bisa kita asumsikan kepada dua tahapan, yaitu masa akut dan masa rehabilitasi. Bagaimana perilaku korban pada masa akut? Pada masa akut ini, misalnya terjadi gempa, seorang mendengar berita isu atau merasakan sesuatu bencana. Seringkali mengalami rasa takut yang berlebihan dan panik. Kondisi ini seringkali diikuti oleh meninggalkan daerah bencana ke tempat yang justru dalam beberapa kasus malah tempat bencana yang sungguhnya. Kondisi ketidakpastian ini semakin diperburuk dengan minimnya informasi serta komunikasi yang valid yang bisa menenangkan kondisi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan pengetahuan dan informasi yang kurang tepat, serta minimnya kemampuan dalam menghadapi kondisi bencana. Kasus isu tsunami di berbagai wilayah di Indonesia adalah contoh dari perilaku ini. Kemudian masa preparedness. Fase yang penting bagi promosi kesehatan, di mana perilaku-perilaku yang normal adalah perilaku yang memungkinkan secara kemungkinannya lebih besar akan ditemui. Perhatian dan pengetahuan terkait dengan persiapan mencapai bencana pada kelompok rentan bencana menjadi fokus utama. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi bencana ini seringkali terabaikan pada masyarakat yang belum memiliki pengalaman, apalagi mereka yang langsung mengalami bencana. Di sisi inilah ditemukan adanya perilaku yang berlebihan, terutama pada masyarakat
karena minimnya informasi mengenai cara pencegah dan memodifikasi bahaya akibat bencana yang terjadi. Berikutnya, bagaimana menumbuhkan perhatian dan pengetahuan dalam menghadapi bencana ini semakin menjadi bagian penting dari promosi kesehatan, khususnya di negara yang seringkali dilanda bencana seperti Indonesia. Jadi, bagaimana menumbuhkan caring, ya, perhatian, bagaimana menumbuhkan perasaan saling tolong-menolong, ini jauh lebih digiatkan lagi ya untuk di Indonesia, karena kita tahu Indonesia menjadi salah satu negara yang berada di garis khatulistiwa, di mana banyak sekali gunung-gunung berapi, kemudian pulau dan sebagainya. Dan selain itu sebagai sebuah karunia, sebagai sebuah kelebihan, tetapi dampak yang lainnya adalah kita dikelilingi oleh bencana alam, ya. Nah, bagaimana mengenal kondisi emergensi? Karakteristik kondisi emergensi selalu ditandai dengan titik kejadian bencana. Titik ini memisahkan situasi yang berbeda sebelum dan sesudah bencana. Fase perbedaan ini, sebagaimana hasil riset di atas terkait dengan perhatian dan pengetahuan penduduk terhadap bencana terkait dengan pengalaman mereka. Dengan demikian, kita bisa memisahkan pengalaman atau pengetahuan awal dalam komunitas tersebut menjadi A. Memiliki pengalaman dengan bencana sebelumnya. B. Tidak memiliki pengalaman dengan bencana sebelumnya. Hal ini juga bisa dipisahkan dengan diantaranya dilihat dari jangka waktu pendeknya. Jangka waktu pendeknya misalnya Gunung Merapi, kemudian jangka panjangnya gempa bumi di Jogja, ya. Karena gempa bumi ini seluruh infrastruktur bisa musnah gitu ya. Nah, kalau Gunung Merapi kan terlokalisasi. Kemudian yang kedua, tidak memiliki pengalaman dengan bencana sebelumnya. Ya, ini juga nanti akan berimbas pada respon ya. Yang sudah pengalaman dengan yang belum pastinya akan berbeda ketika mengatasi rasa takut, cemas, gelisah, bahkan sampai kemudian mengalami depersonalisasi. Nah, bagaimana posisi pendidikan kesehatan saat bencana? Pendidikan kesehatan saat bencana merupakan kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan secara tidak langsung, tetapi merupakan komponen yang melekat dari program tersebut. Seringkali, pola komponen promosi yang seharusnya ada dalam beberapa program mengabaikan untuk menerapkan promosi sehingga menurunkan kemungkinan dalam mengurangi permasalahan dalam menyiapkan kelompok rawan jika terjadi bencana. Penurunan dan dampak bagi korban terkena bencana, ini menempatkan promosi kesehatan dalam kelompok kerja tersendiri yang pada awalnya dilatar belakangi oleh pandangan belum terkoordinasi dengan baik, kemudian proses promosi khususnya terhadap isu-isu utama yang muncul pada saat itu. Nah, ini gambaran kedudukan health promotion. Health promotion ada setelah gerakan surveillance, jadi mensurvey, kemudian banyak nih ya teman-teman bisa baca sendiri. Ya, di sini kita lihat hal promosi ada sebelumnya ada imunisasi, recovery mental, ya child, maternal reproductive health, mental health, hospital, medical service rehabilitation, water sanitation, food and nutrition, dan communicable disease. Kedudukan health promotion. Letak dari promosi kesehatan, di samping dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya,
juga bisa dilihat dengan perspektif berbeda. Bahaya dan resiko bahaya yang mengancam pada suatu kelompok komunitas, baik natural maupun karena ulah manusia, merupakan alur yang mengimplementasikan kondisi prasejarah pada kondisi prabencana. Pada tahap ini, promosi kesehatan sangat memainkan peran penting dengan melakukan intervensi guna memodifikasi kesiapan. Upaya pencegahan yang mungkin lebih tepat promosi, ya, lebih tepat pada saat promosi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan dampak sesudahnya pada komunitas. Nah, berikutnya ini framework program promosi kesehatan, khususnya untuk program bencana. Ada need assessment, planning, implementasi, evaluasi. Ya, baru kemudian kita kembalikan ke need assessment. Ya. Untuk need assessment adalah pengkajian apa yang dibutuhkan ya. Tahapan di mana tim perencana mengkaji berbagai sumber data yang ada yang pada intinya adalah untuk merumuskan kebutuhan kesehatan spesifik dari kelompok target. Ya. Jadi need assessment ini berfungsi untuk mengkaji kebutuhan-kebutuhan spesifik yang diinginkan di lahan. Dalam kondisi normal, need assessment dan planning memiliki alokasi waktu yang bisa jadi relatif cukup lama. Berbeda ketika diterapkan dalam kondisi emergensi yang harus dilakukan dalam jangkauan yang relatif pendek. Demikian pula dengan siklusnya. Ya. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Sebagai salah satu contohnya dalam hal ini adalah intervensi emergensi di Timur Timur. 1 minggu dihabiskan untuk melakukan survei sanitasi dan air pada 180 rumah. Ya. Perlu 1 minggu untuk melakukan kompilasi dan analisis hasil. Namun demikian ternyata tidak terpenuhi secara akurat meskipun telah dilakukan pelatihan selama 3 hari dan uji coba. Waktu yang berharga terbuang dengan melaksanakan survei yang memberikan hasil yang terbatas. Ya, ini. Oke. Untuk materi selanjutnya nanti akan menyusul. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum dimengerti bisa chat di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.